Di malam pemakaman suamiku, aku dilempar ke jalanan seperti sampah. Ibu mertua dan adik iparku tertawa terbahak-bahak melihatku hanya mewarisi sebuah gudang tua yang berkarat. Sementara mereka berpesta di atas harta triliunan. Namun, mereka tidak tahu, di dalam gudang rongsokan itu, suamiku telah meninggalkan sebuah bom waktu yang akan meruntuhkan kesombongan mereka dalam semalam. Inilah kisah perlawanan sang mawar perak. Sebelum rahasia besar di balik gudang tua ini terungkap, silahkan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menyajikan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Dan jangan lupa, tulis di kolom komentar, dari kota atau daerah mana saja teman-teman sedang menyaksikan kisah ini. Langit di atas pemakaman San Diego Hills yang itu tampak seperti kanvas yang baru saja disapu oleh tinta hitam yang pekat. Gumpalan awan mendung bergelayut rendah, menciptakan suasana klaustrofobik, seolah-olah semesta sedang berusaha menghimpit siapapun yang masih berdiri di sana. Suara gemuruh petir sesekali menyambar di kejauhan, membelah kesunyian ribuan nisan marmer yang berjajar kaku, tegak seperti prajurit yang sedang berjaga di atas kebisuan abadi. Elema berdiri mematung di pinggir liang lahat yang masih basah, tempat di mana peti mati suaminya baru saja diturunkan. Gaun hitam sederhananya, yang sudah ia pakai berulang kali dalam 3 tahun pernikahan mereka, kini terasa berat karena menyerap rintik gerimis yang mulai turun. Di balik cadar tipis yang menutupi wajahnya, mata Elena tampak merah dan sembab. Kesedihannya bukan hanya karena kehilangan pria yang menjadi pusat dunianya, tetapi karena sesak yang menyiksa setiap kali ia menatap papan nisan kayu bertuliskan nama, Bramasta Aditama. Pria itu pergi terlalu cepat, tanpa tanda, tanpa peringatan, dan yang paling menyakitkan, tanpa sebuah salam perpisahan yang layak. Bagi dunia, Bramasta adalah raksasa bisnis. Namun bagi Elena, Bram adalah tangan yang menariknya keluar dari dinginnya lantai panti asuhan 3 tahun silam. Bram adalah satu-satunya orang yang memandangnya bukan sebagai pelayan atau wanita kelas bawah, melainkan sebagai sebuah belahan jiwa yang berharga. Di seberang liang lahat, pemandangan kontras yang menyakitkan terlihat jelas. Ibu Rosa, sang ibu mertua, berdiri dengan keangkuhan yang tak tergoyahkan di bawah payung besar yang dipegangi oleh seorang pelayan pribadi. Tidak ada setitik noda tanah pun di sepatu hak tinggi mahalnya yang terbuat dari kulit buaya. Wajahnya yang kencang, hasil dari puluhan prosedur operasi plastik di Singapura, tidak menunjukkan jejak kesedihan sedikit pun. Ia justru sibuk menyesuaikan letak kacamata hitam Gucci bermata lebar miliknya, seolah pemakaman putra kandungnya hanyalah sebuah panggung fashion yang harus ia menangkan sebelum berpindah ke acara minum teh sore hari. Di sampingnya, Siska, adik ipar Elena, terus saja menunduk menatap layar ponsel pintarnya. Jemarinya yang berhiaskan kuku palsu panjang berwarna emas bergerak lincah, membalas ucapan duka di media sosial, sembari sesekali tersenyum tipis melihat jumlah likes yang terus bertambah pada unggahan kesedihannya. Sudah hampir selesai, Mah, bisik Siska. Suaranya sengaja dikeraskan agar menembus bisingnya angin. Setelah ini, kita harus langsung ke kantor notaris. Aku tidak mau jalan kecil ini punya kesempatan sedetik pun untuk menyelinap ke rumah utama dan menyembunyikan kunci brankas atau dokumen-dokumen penting milik kakak. Elena mendengar setiap kata itu. Kata-kata itu merambat seperti bisa ular yang masuk ke telinganya, menyengat jantungnya yang sudah hancur. Namun, ia memilih untuk tetap diam. Ia hanya menggenggam erat segenggam tanah merah di tangannya, membiarkan butiran tanah itu masuk ke sela-sela kukunya. Di matanya, Bram bukan sekedar mesin pencetak uang seperti yang ada di pikiran mereka. Apapun yang terjadi, El, ingatlah bahwa aku selalu menyiapkan jalan pulang untukmu. Sebuah pintu yang hanya akan terbuka untuk hatimu yang tulus. Bisikan Bram beberapa bulan lalu saat mereka duduk di taman belakang rumah, tiba-tiba terngiang kembali. Saat itu, Elena hanya menganggapnya sebagai kata-kata puitis dari seorang suami yang sedang kelelahan. Kini, kalimat itu berubah menjadi teka-teki gelap yang menghantui setiap hela napasnya. Tanah merah terakhir dijatuhkan oleh para penggali kubur. Prosesi selesai. Para pelayat mulai membubarkan diri satu persatu, meninggalkan aroma bunga Kamboja yang layu bersaing dengan bau tanah yang basah oleh hujan yang semakin menderas. Ibu Rosa melangkah maju, mendekati Elena dengan langkah yang diatur sedemikian rupa agar tetap terlihat berwibawa. Suara langkah sepatunya di atas rumput terdengar seperti detak jam kematian bagi status Elena. Ia berhenti tepat di depan Elena, menjaga jarak seolah-olah ia takut kemiskinan Elena adalah penyakit yang bisa menular. Tanpa ada pelukan atau kata-kata penghiburan, ia justru menarik napas panjang, menghirup aroma parfum mahalnya sendiri untuk menutupi bau rakyat jelata yang ia klaim melekat pada Elena. Jangan berpikir air matamu bisa melunakkan hatiku, Elena.
Ucap Ibu Rosa dingin, matanya yang tersembunyi di balik kacamata hitam itu pasti sedang menatap rendah pada gaun murah Elena. Bram sudah pergi, dan bersamanya, masa berlakumu sebagai Nyonya Aditama juga sudah berakhir. Kamu hanyalah sebuah kesalahan teknis dalam sejarah keluarga kami. Elena mengangkat wajahnya, menantang tatapan dingin itu. Bram baru saja dikuburkan, Mah. Dia adalah putramu. Bisakah kita setidaknya memberikan penghormatan pada jiwanya selama 1 jam saja tanpa membahas harta? Menghormati. Siska ikut mendekat, tertawa sinis dengan nada tinggi yang memuakkan. Menghormati pria yang sudah dibutakan olehmu sampai-sampai menghamburkan uang perusahaan untuk membiayaimu. Kamu itu cuma parasit, Elena. Dan hari ini, inangnya sudah mati. Jadi, sudah saatnya parasit dibersihkan. Elena merasakan lututnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang membuncah. Ia ingin membela martabatnya, ingin meneriakkan betapa tulusnya cinta Bram padanya. Tapi ia menyadari satu hal, ia sendirian. Bram adalah satu-satunya perisainya. Dan kini, perisai itu telah terkubur di bawah 2 meter tanah merah. Hujan mendadak tumpah dengan dahsyatnya. Seolah langit tak lagi sanggup menanggung kemunafikan yang terjadi di bawahnya. Dalam keremengan hujan yang mengaburkan pandangan, Elena melihat Ibu Rosa menarik sebuah senyum kemenangan yang tipis, namun kejam. Kami menunggumu di rumah utama jam 4 sore ini, kata Ibu Rosa sembari berbalik menuju mobil Rolls-Royce hitamnya yang sudah menyalakan lampu depan. Bawa semua kunci yang kamu pegang. Jangan coba-coba membawa satupun barang yang bukan milikmu. Bahkan sehelai benang pun. Ingat, Elena, kamu datang ke rumah kami sebagai gembel yang tidak punya apa-apa. Dan aku pastikan, kamu akan pergi dengan cara yang sama. Mobil mewah itu melaju pergi, membelah genangan air dan meninggalkan cipratan lumpur yang mengotori ujung gaun hitam Elena. Elena tetap berdiri di sana, tak bergeming, di samping gundukan tanah makam Bram yang kini mulai terkikis air. Air hujan membasahi seluruh tubuhnya sampai ke tulang. Tapi dinginnya air tak sebanding dengan dinginnya hati manusia yang baru saja meninggalkannya. Ia perlahan berlutut, meletakkan tangannya di atas tanah yang basah itu, mencium aroma tanah merah untuk terakhir kalinya. Aku akan bertahan, Bram, bisiknya di tengah gemuruh badai. Aku tidak tahu apa yang kau siapkan untukku, tapi aku bersumpah, aku akan menemukan jalan pulang yang kau janjikan. Dan saat itu tiba, mereka akan tahu bahwa serigala sejati bukanlah mereka yang berteriak paling keras. Babak pertama ditutup dengan Elena yang berjalan perlahan meninggalkan area pemakaman yang kini gelap. Ia tidak menuju mobil mewah, melainkan berjalan kaki menuju gerbang depan, di mana sebuah taksi tua berwarna kuning sudah menunggunya. Sebuah awal dari perjalanan yang menyakitkan, menuju akhir dari kehidupan mewahnya, dan langkah pertama menuju sebuah pembalasan yang dirancang dari balik keheningan kubur. Tepat pukul 4 sore, jarum jam seolah bergerak lebih lambat saat taksi tua yang ditumpangi Elena berhenti di depan gerbang besi raksasa kediaman Aditama. Gerbang itu terbuka lambat, dengan suara derit panjang yang menyerupai rintihan pilu, menyambut Elena kembali ke tempat yang dulu ia anggap sebagai rumah. Kediaman itu, sebuah mahakarya arsitektur kolonial yang megah dengan pilar-pilar putih setinggi langit-langit, biasanya tampak hangat dan megah bagi Elena. Namun hari ini, di bawah sisa-sisa hujan yang masih menggantung kelabu di udara, gedung itu tampak seperti makam raksasa yang dingin, angkuh, dan sama sekali tidak ramah. Elena melangkah masuk ke dalam aula utama dengan bahu yang merosot. Sepatu datarnya yang basah meninggalkan jejak air yang kotor di atas lantai marmer Italia yang dipoles sempurna hingga bisa memantulkan wajahnya yang kuyu. Di ruang tamu utama yang sangat luas, Ibu Rosa dan Siska sudah menunggu, seolah-olah mereka sedang mempersiapkan sebuah upacara penghakiman. Mereka duduk di atas sofa beludru berwarna merah darah, masing-masing memegang cangkir porselen tipis berisi teh yang masih mengepul. Aroma melati yang biasanya menjadi wewangian favorit di rumah ini, kini terasa mencekik, bercampur dengan bau obat-obatan dan kematian yang masih tertinggal di udara. Di tengah ruangan, duduk seorang pria berjas abu-abu dengan wajah yang tampak seperti pahatan batu. Dia adalah Pak Adnan, pengacara kepercayaan Bram selama puluhan tahun. Di atas meja jati antik di depannya, sebuah map kulit berwarna hitam pekat tergeletak dengan angkuh.
Map itu bukan sekedar tumpukan kertas. Di dalamnya tersimpan surat wasiat yang akan menjadi penentu garis takdir Elena. Duduklah Elena. Perintah Ibu Rosa tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya dari cangkir tehnya. Suaranya datar, tanpa emosi. Persis seperti cara ia memberikan perintah kepada seorang pelayan yang melakukan kesalahan fatal. Jangan membuang waktu kami lebih lama lagi. Pak Adnan memiliki jadwal yang sangat padat, dan kita semua ingin urusan ini segera selesai. Elena memilih untuk duduk di sebuah kursi kayu keras di sudut ruangan, merasa sangat kecil dan terasing di dalam rumah yang selama 3 tahun terakhir ia sebut sebagai surga. Pikirannya melayang pada Bram. Ia teringat bagaimana pria itu sering duduk di meja yang sama, tertawa dengan suara baritonnya yang menenangkan, dan membisikkan janji-janji tentang masa depan yang indah. Kini, kehangatan itu menguap, digantikan oleh kesunyian yang tegang dan tatapan mata Siska yang penuh kebencian, yang kini dipamerkan secara telanjang tanpa perlu lagi ditutup-tutupi oleh sopan santun palsu. Baiklah, karena semua pihak yang berkepentingan sudah hadir, Pak Adnan memulai. Suaranya bergema berat di ruangan yang memiliki langit-langit tinggi itu. Ia membuka map hitam tersebut dengan gerakan yang sangat mekanis dan berhati-hati, seolah-olah kertas di dalamnya bisa meledak kapan saja. Saya akan membacakan wasiat terakhir dan paling mutakhir dari almarhum Bapak Bramasta Aditama, yang telah disahkan secara hukum dan tidak dapat diganggu-gugat. Elena merasakan jantungnya berdetak begitu kencang hingga telinganya berdenging, menciptakan sensasi pening yang luar biasa. Ia sama sekali tidak mengharapkan kemewahan harta benda, ia hanya butuh sebuah validasi, sebuah pengakuan bahwa Bram memikirkannya dan mencintainya di saat-saat terakhirnya. Untuk ibu kandung saya, Ibu Rosa Aditama, Pak Adnan membacakan dengan nada monoton. Saya mewariskan kepemilikan penuh atas rumah utama di Menteng ini, beserta seluruh perabotan, koleksi barang antik, dan seluruh karya seni yang ada di dalamnya. Selain itu, saya menyerahkan 60% saham pengendali di PT Aditama Perkasa, beserta seluruh aset likuid yang tersimpan di rekening utama perusahaan tersebut. Mata Ibu Rosa berkilat tajam di balik kacamata mahalnya. Sebuah senyum kemenangan tertahan di sudut bibirnya yang dilapisi lipstik merah tua. Dia telah mendapatkan apa yang ia incar selama ini, kendali mutlak atas dinasti Aditama. Baginya, ini adalah restu hukum untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Selanjutnya, untuk adik saya, Siska Aditama. Lanjut Pak Adnan, saya mewariskan portofolio investasi berupa 3 unit apartemen mewah di kawasan pusat bisnis Jakarta, dana deposito khusus di Bank Internasional, serta 2 unit kendaraan mewah tipe sport yang terdaftar atas nama pribadi almarhum. Siska memekik pelan, hampir tidak bisa menahan kegembiraannya yang meledak-ledak. Ia melirik Elena dengan tatapan yang sangat menghina, seolah-olah ia baru saja memenangkan sebuah perlombaan besar, dan Elena hanyalah pecundang yang ditinggalkan di garis start. Siska sudah membayangkan gaya hidup jet set yang menunggunya, jauh dari gangguan wanita kampungan seperti Elena. Elena merasakan dunianya mulai bergoyang hebat. Ia menanti namanya disebut. Ia menanti sebuah kalimat yang bisa membuktikan bahwa cintanya selama ini tidak berakhir sia-sia. Pak Adnan berdeham. Ia tampak sedikit ragu sebelum melanjutkan poin terakhir. Matanya menatap Elena sejenak dengan sorot yang sulit diartikan. Sebuah campuran antara rasa kasihan yang dalam dan ketidakberberean profesional. Dan terakhir, untuk istri saya, Elena. Ruangan itu mendadak menjadi sangat sunyi. Bahkan suara detak jam dinding kuno terdengar seperti palu yang menghantam paku. Elena menahan napasnya sampai dadanya terasa nyeri. Saya mewariskan 1 unit aset properti yang berlokasi di distrik Pelabuhan Lama di ujung kota, yaitu sebuah gudang tua bernomor registrasi 07, beserta seluruh isinya yang sudah tidak lagi masuk dalam daftar aset aktif perusahaan. Hening yang mematikan menyergap. Elena merasa seperti baru saja dipukul oleh gada raksasa tepat di dadanya, membuatnya sulit untuk sekadar menghirup oksigen. Sebuah gudang tua, sebuah bangunan berkarat di kawasan kumuh pelabuhan ujung kota yang bahkan Bram tidak pernah sekalipun menyebutkannya selama hidupnya. Air mata Elena mulai menggenang, mengaburkan pandangannya. Bukan karena ia merasa kurang secara materi, tetapi karena ia merasa dicampakan, dibuang, dan dianggap tidak berharga oleh satu-satunya pria yang menjadi sandaran hidupnya. Pengkhianatan ini terasa jauh lebih dingin daripada air hujan yang membasahi tubuhnya tadi. Lalu, ledakan tawa itu pecah, merobek keheningan yang menyesakan. Ibu Rosa tertawa terbahak-bahak, sebuah suara paro yang penuh dengan nada ejekan, mengisi setiap sudut ruangan mewah itu dengan racun. Siska tidak mau ketinggalan. Ia ikut menimpali dengan tawa melengking. Mereka bersahutan layaknya sebuah simfoni horor. Gudang tua, seru Siska di sela-sela tawanya yang menghina. Bahkan dalam kematiannya pun, Kak Bram akhirnya tersadar bahwa tempatmu memang di tempat sampah Elena. Dia memberikanmu tempat tinggal yang sangat serasi dengan kasta aslimu sebagai orang rendahan. Cukup Siska, ucap Ibu Rosa, meskipun ia sendiri tidak bisa menyembunyikan kilatan kegembiraan di matanya. Ia berdiri dari sofa bludurnya dengan anggun, menghaluskan roknya, lalu menatap Elena dengan tatapan yang sekeras batu es. Wasiat sudah dibacakan dengan jelas.
Pak Adnan sudah menjalankan tugasnya. Keputusan hukum ini bersifat final dan mengikat. Sekarang, Elena, seperti yang sudah aku peringatkan di pemakaman tadi, masa kontrakmu di keluarga ini sudah resmi berakhir. Tapi, Mah, di luar masih hujan sangat deras, dan selama ini aku merawat Bram dengan segenap hatiku. Aku menganggap ini rumahku juga. Suara Elena bergetar hebat, nyaris tidak terdengar di tengah luasnya ruangan itu. Dulu, bentak Ibu Rosa. Suaranya menggelegar, meruntuhkan sisa-sisa harga diri Elena. Sekarang, setiap inci lantai marmer yang kau injak ini adalah milikku, dan aku tidak sudi membiarkan parasit sepertimu merusak pemandangan di rumah ini lebih lama lagi. Kamu punya waktu 5 menit untuk pergi sebelum aku memanggil pihak keamanan untuk menyeretmu keluar. Siska berdiri dengan gesit, berlari ke arah tangga dan beberapa menit kemudian kembali dengan menyeret sebuah koper kain lama milik Elena. Tanpa peringatan, Siska melemparkan koper itu ke tengah ruangan. Koper itu terbanting keras di atas lantai marmer, resletingnya yang sudah rusak sedikit terbuka, memperlihatkan beberapa helai pakaian Elena yang sederhana dan kusam. Bawa barang-barang murahmu ini dan pergilah ke gudangmu yang berkarat itu. Siska meludah ke arah lantai di dekat koper Elena. Mungkin di sana kamu bisa berteman dengan tikus dan kecoa. Mereka adalah keluarga yang jauh lebih pantas untukmu daripada kami. Elena tidak mampu lagi mengeluarkan satu patah kata pun. Rasa malu, pengkhianatan, dan luka hati menyatu menjadi sebuah kehampaan yang luar biasa. Ia berdiri dengan kaki yang gemetar, meraih gagang kopernya yang rusak, dan mulai berjalan perlahan menuju pintu besar yang terbuka lebar. Setiap langkah terasa seperti mendaki gunung yang sangat tinggi dengan beban berat di punggungnya. Di belakangnya ia masih bisa mendengar tawa kedua wanita itu, tawa kemenangan yang merayakan penderitaannya seolah-olah itu adalah hiburan paling lucu di dunia. Ia sampai di teras tepan yang dingin, hujan kembali turun dengan dahsyat, seolah-olah langit pun sedang mengejek nasibnya yang malang. Di depan matanya, gerbang besi raksasa itu mulai terbuka secara otomatis untuk mengusirnya. Tanpa payung, tanpa tumpangan, dan tanpa sepeser pun uang tunai yang berarti, Elena melangkah keluar dari lingkaran kemewahan itu. Air hujan segera membasahi hijab dan pakaiannya, menyembunyikan aliran air mata yang tumpah tak terkendali di pipinya. Ia berjalan di trotoar yang gelap dan becek, menyeret koper yang terasa 10 kali lebih berat karena menyerap air hujan. Ia menatap secari kertas alamat lusuh yang diberikan Pak Adnan tadi dengan pandangan kabur. Gudang 07, Distrik Pelabuhan Lama. Kenapa, Bram? Kenapa kau merencanakan kehancuranku seperti ini? Apa salahku padamu? Bisiknya pilu di tengah isak tangis yang tertelan oleh deru angin dan badai. Elena tidak pernah tahu bahwa di balik penghinaan yang luar biasa kejam ini, Bramasta telah menanam sebuah benih pembalasan yang dirancang dengan sangat presisi. Ia belum menyadari bahwa wasiat yang diterima Ibu Rosa dan Siska sebenarnya adalah sebuah pemberian beracun, sebuah bom waktu finansial yang sedang berdetak cepat menuju kehancuran total mereka. Dan yang paling penting, Elena belum menyadari bahwa gudang tua bernomor 07 yang berkarat itu bukanlah sekedar gudang. Itu adalah pintu masuk menuju sebuah kekaisaran rahasia yang akan menjadikannya wanita paling berkuasa dan ditakuti yang pernah ada di negeri ini. Babak kedua berakhir dengan Elena yang duduk gemetar di dalam sebuah angkutan umum yang atapnya bocor, menembus kegelapan malam menuju Pelabuhan Lama, membawa luka hati yang ia yakini tidak akan pernah bisa sembuh selamanya. Angkutan umum terakhir yang ditumpangi Elena berhenti dengan sentakan kasar. Seolah-olah mesin tua itu sendiri enggan melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan distrik Pelabuhan Lama. Sopir angkutan, seorang pria dengan wajah yang dipahat oleh kerasnya jalanan, menatap Elena melalui kaca spion yang retak dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara heran, kasihan, dan kecurigaan. Baginya, pemandangan seorang wanita muda yang tampak rapuh dengan koper besar di tempat sekumuh ini pada jam 1 pagi adalah sebuah anomali yang berbahaya. Elena turun dengan kaki yang gemetar hebat, bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi karena beban mental yang nyaris meruntuhkan kesadarannya. Ia disambut oleh embusan angin laut yang tajam, membawa aroma amis garam yang pekat bercampur dengan bau solar yang menyengat serta uap besi berkarat dari kapal-kapal kargo yang tertidur. Hujan telah mereda menjadi rintik-rintik halus yang dingin, yang meresap ke dalam kain hijabnya, membuatnya terasa seperti beban basah yang menempel di lehernya. Langit tetap gelap tanpa satupun bintang yang berani menampakkan diri, seolah-olah semesta pun telah memalingkan wajah dari kemalangan Elena. Ia mulai menyeret kopernya di atas jalanan aspal yang sudah hancur total, menyisakan lubang-lubang dalam yang dipenuhi genangan air hitam berminyak. Di sekelilingnya, bayangan kontainer-kontainer raksasa yang bertumpuk tinggi menjurang seperti monster-monster prasejarah yang sedang tidur dalam kegelapan. Suara klakson kapal di kejauhan sesekali memecah keheningan, terdengar seperti jeritan keputusasaan yang bergema,
memantul di dinding-dinding hati Elena yang hampa. Ia berjalan menyusuri barisan gudang-gudang tua yang tampak seperti sisa-sisa peradaban yang gagal. Dinding-dinding betonnya sudah dipenuhi lumut hijau kehitaman dan coretan grafiti yang memudar, menjadi saksi bisu kekerasan dan pengabaian selama puluhan tahun. Matanya dengan cemas memindai setiap pintu, mencari angka 07 yang dijanjikan dalam wasiat. Setiap kali ia melewati bangunan dengan atap seng yang sudah lepas, atau pintu yang hanya tertutup rantai karatan, ia berdoa dengan napas yang terputus-putus agar itu bukan miliknya. Namun harapan itu hancur berkeping-keping saat langkahnya terhenti di ujung dermaga yang paling terpencil dan gelap. Di sana, berdiri sebuah bangunan tua yang tampak lebih mirip reruntuhan akibat perang daripada sebuah gudang penyimpanan. Pintu besinya yang masif sudah tertutup lapisan karat tebal yang menyerupai luka kering. Di atas pintunya terdapat plat logam kecil yang nyaris jatuh, tergantung miring dengan angka 07 yang samar karena terkikis zaman. Gudang ini adalah antitesis dari kemewahan rumah utama di Menteng yang baru saja merenggut segala harga dirinya. Dikelilingi oleh tuntukan kayu lapuk yang mulai membusuk dan ban-ban truk bekas yang mengeluarkan bau karet yang kuat, tempat ini adalah sebuah penghinaan fisik yang nyata. Inikah yang kau tinggalkan untukku, Bram? Inikah wujud dari janji-janji manismu di malam-malam kita? Bisik Elena. Suaranya pecah oleh isak tangis yang kembali membuncah, menghangatkan pipinya yang kedinginan. Setelah semua pengorbanan dan kasih sayang yang kuberikan tanpa pamrih, inikah harga dari sebuah kesetiaan yang kau hargai dengan gudang rongsokan ini? Dengan tangan yang mati rasa karena kedinginan, Elena merogoh tasnya dan mengeluarkan kunci perak tua yang diberikan Pak Adnan. Kunci itu berderit kasar saat dipaksa masuk ke dalam lubang gembok yang sudah menyatu dengan karat. Ia harus mengerahkan seluruh sisa tenaganya, menekan dengan bahunya, sampai akhirnya terdengar bunyi klik yang berat, dalam, dan menyakitkan. Pintu besi itu bergeser terbuka, mengeluarkan suara gesekan logam yang memilukan telinga. Seolah-olah bangunan itu sendiri sedang menjerit karena dibangunkan dari tidur panjangnya. Udara di dalam gudang itu terasa sangat pengap, membawa bau debu yang tebal, kotoran hewan, dan kayu lapuk yang lembab. Elena menyalakan senter dari ponselnya yang baterainya sudah mulai berkedip merah. Sebuah peringatan bahwa ia benar-benar akan segera berada dalam kegelapan total. Cahaya redup itu menyorot ruangan yang luas namun kosong melompong. Di sana-sini terdapat tumpukan kerat kayu tua yang sudah rapuh, sisa-sisa mesin berkarat yang entah apa fungsinya, dan sarang laba-laba yang menggantung seperti tirai kematian di setiap sudut langit-langit yang tinggi. Elena menyeret kopernya masuk, menutup pintu besi itu dari dalam dengan suara dentuman yang bergema lama. Ia merasa seperti baru saja mengunci dirinya di dalam peti mati. Ia terduduk di atas salah satu kerat kayu yang tampak cukup kokoh, memeluk lututnya erat-erat, dan membiarkan air matanya mengalir deras dalam keheningan yang menyesakan. Di titik ini, Elena merasa benar-benar hancur. Ia tidak punya uang tunai, tidak punya keluarga untuk meminta tolong, dan kini ia terjebak di dalam sebuah gudang tua yang dingin di tengah distrik paling berbahaya di kota. Keputusasaan itu terasa seperti lubang hitam yang siap menelannya bulat-bulat. Namun, saat cahaya senternya menyapu ruangan untuk terakhir kali sebelum ponselnya mati, matanya menangkap sesuatu yang tampak sangat ganjil dan tidak pada tempatnya di tengah kekacauan itu. Di sudut terdalam gudang, terdapat sebuah meja kayu kecil yang tertutup kain linen putih bersih. Satu-satunya benda yang tampak dirawat dengan penuh ketelitian di tengah ruangan kotor ini. Dengan rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan yang mendebarkan, Elena mendekat. Tangannya yang gemetar menarik kain linen itu, dan di bawahnya terletak sebuah kotak musik kecil yang terbuat dari kayu mahoni gelap dengan ukiran bunga mawar yang sangat halus dan detail. Jantung Elena seolah berhenti berdetak sesaat. Ia sangat mengenali benda itu. Itu adalah kotak musik yang ia berikan kepada Bram sebagai hadiah ulang tahun pertama pernikahan mereka. Sebuah benda sederhana yang dulu Bram katakan akan selalu ia simpan di dekatnya sebagai pengingat akan ketulusan Elena. Kotak ini, bagaimana bisa ada di sini? Bukankah seharusnya benda ini ada di meja kerja Bram di Menteng? Gumam Elena pelan. Jemarinya membelai ukiran kayu yang halus itu. Di samping kotak musik itu, terdapat secari kertas kecil yang terselip rapi, berisi tulisan tangan yang sangat ia hafal setiap lekukannya. Tulisan tangan Bram yang rapi, tegas, namun kini terasa membawa pesan dari balik kubur. Untuk Elenaku yang tulus. Dengarkan melodinya dengan hatimu, bukan hanya telingamu. Karena di dalam harmoni yang paling sederhana, terdapat kunci menuju kebenaran yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dilihat mata. Jangan pernah menyerah sebelum lagu ini berakhir, karena aku telah menyiapkan segalanya untukmu. Tangan Elena gemetar hebat saat ia meraih engkol kecil di samping kotak musik itu. Ia memutarnya perlahan. Melodi laluba yang lembut dan sedih mulai mengalun.
memecah kesunyian gudang tua yang tadinya terasa mencekam. Namun, sebagai seseorang yang dulu pernah mendalami musik di panti asuhan, Elena segera menyadari ada sesuatu yang sengaja diubah. Di tengah-tengah lagu yang seharusnya mengalir lancar, terdapat jeda-jeda pendek yang dipaksakan dan ketukan logam yang tidak biasa. Seolah-olah mekanisme internal kotak itu telah dimodifikasi secara sengaja oleh seorang ahli. Elena segera menyadari pola itu. Itu bukan sekadar kerusakan teknis. Itu adalah pola komunikasi yang pernah Bram tunjukkan padanya saat mereka menonton film spionase bersama. Titik, garis, jeda. Kode Morse. Dengan fokus yang luar biasa yang muncul dari insting bertahan hidup, Elena mengambil buku catatan kecil dan pena dari tasnya. Ia mendengarkan melodi itu berulang kali, memejamkan mata untuk memisahkan nada dari ketukan sandi tersebut. Ia menerjemahkan setiap bunyi tik ganjil di balik dentingan kotak musik tersebut dengan penuh ketelitian. Matanya membelalak saat rangkaian huruf mulai terbentuk di atas kertasnya, memberikan instruksi yang sangat spesifik. LANTAI/07BRANKSA. Elena segera menatap lantai gudang yang terbuat dari semen kasar dan tertutup debu tebal di bawah kakinya. Ia mulai mencari dengan gila-gilaan, merangkak di atas lantai yang kotor, mengabaikan lututnya yang perih karena bergesekan dengan semen. Ia menyapu debu dengan tangannya sampai ia menemukan sebuah ubin yang tampak sedikit lebih gelap dan memiliki angka 07 yang terukir sangat kecil, nyaris tak terlihat, di sudutnya. Dengan bantuan sebuah linggis berkarat yang ia temukan di dekat tumpukan mesin, Elena mencongkel ubin tersebut dengan sisa tenaganya. Di bawah ubin itu bukan terdapat tanah atau semen padat, melainkan sebuah panel baja modern yang sangat canggih. Ini adalah brankas biometrik tingkat tinggi dengan pemindai sidik jari dan panel kode digital yang masih menyala redup, menunjukkan bahwa ia memiliki sumber daya mandiri. Elena menahan napas, dadanya terasa sesak oleh harapan baru. Ia menempelkan ibu jarinya yang kotor pada panel tersebut. Bip, lampu kecil berubah dari merah menjadi hijau dengan suara desis udara yang halus. Panel angka itu kini berkedip, meminta kode akses. Elena teringat pada surat wasiat yang menghinanya tadi, lalu pada pesan di kotak musik. Ia mencoba memasukkan tanggal pernikahan mereka yang merupakan rahasia paling pribadi yang hanya diketahui mereka berdua, 12-10-21. Klik, suara mekanis yang halus dan presisi terdengar, dan pintu brankas baja yang tebal itu terbuka perlahan, mengungkapkan isinya yang terlindung sempurna dari debu gudang. Di dalamnya tidak terdapat tumpukan uang tunai yang mencolok atau perhiasan berkilau yang biasa dipamerkan keluarga Aditama. Isinya jauh lebih berharga dan strategis, sebuah paket bertahan hidup yang dirancang oleh seorang ahli strategis. Sebuah telepon satelit dengan desain militer yang tangguh, lengkap dengan enkripsi khusus yang tidak dapat disadap. Sebuah paspor baru yang asli namun terdaftar secara sah dengan identitas yang berbeda, Elena von Aditama, lengkap dengan visa diplomatik internasional yang memungkinkannya melewati perbatasan manapun tanpa hambatan. Sebuah surat tebal yang ditulis tangan oleh Bram saat ia mulai menyadari bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Surat itu menjelaskan dengan sangat mendalam bahwa seluruh harta, rumah, dan saham yang ia wariskan kepada Ibu Rosa dan Siska adalah aset beracun. Bram telah menjaminkan seluruh aset tersebut untuk hutang-hutang luar negeri yang sangat besar melalui manipulasi keuangan yang sah di atas kertas, sehingga dalam waktu singkat bank akan menyita segalanya. Sementara itu, kekayaan bersihnya yang sesungguhnya telah dipindahkan ke jaringan perbankan rahasia di Swiss dan Kepulauan Cayman, yang hanya bisa diakses melalui kode unik yang tersimpan di dalam telepon satelit tersebut. Elena terduduk lemas di lantai semen yang dingin, nafasnya memburu. Air matanya kini bukan lagi air mata duka atau rasa terhina, melainkan air mata kelegaan dan rasa takjub yang luar biasa atas cinta suaminya yang melampaui kematian. Bram tidak pernah membuangnya. Bram justru sedang melakukan operasi penyelamatan terbesar dalam hidupnya. Ia memberikan sampah kepada serigala-serigala yang rakus, agar mereka tetap sibuk, sementara ia memberikan dunia kepada istrinya yang tulus. Babak ketiga berakhir dengan Elena yang menggenggam telepon satelit itu erat-erat di dadanya, seperti menggenggam tangan Bram untuk terakhir kalinya. Di luar gudang, suara hujan kembali menderu dahsyat disertai petir yang menyambar. Namun kali ini, suaranya terdengar seperti simfoni kemenangan yang merayakan kelahiran kembali seorang wanita yang baru saja bangkit dari jurang kehancuran untuk menjadi badai yang sesungguhnya. Detik berikutnya, alat itu mengeluarkan suara desis halus, hampir seperti helaan napas lega, saat ia mencari sinyal langsung ke orbit satelit privat. Garis-garis sinyal di layar terisi penuh dalam sekejap, melampaui segala batas infrastruktur telekomunikasi yang lambat dan sering terputus di distrik kumuh ini. Hanya ada satu nomor di dalam daftar kontak yang tersimpan. Arkadia. Nama itu terdengar seperti sebuah negeri antah berantah,
sebuah tempat perlindungan yang hanya ada dalam mitos. Elena menekan tombol panggil. Suara nada sambung yang terdengar di telinganya begitu jernih, tanpa ada gangguan statis sedikit pun, seolah-olah orang di ujung sana berada tepat di sampingnya, berbisik di tengah kegelapan gudang. Jantung Elena berdegup kencang, setiap detaknya terasa seperti hantaman yang ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Konfirmasi identitas, suara di ujung telepon itu terdengar. Itu adalah suara seorang wanita dengan aksen Inggris yang kaku, dingin dan sangat profesional. Koordinat terdeteksi? Gudang 07, Distrik Pelabuhan Timur. Apakah ini mawar perak? Elena menelan ludah, mencoba membasahi tenggorokannya yang terasa seperti terbakar pasir. Ia sadar bahwa ia sedang memasuki sebuah permainan yang jauh lebih besar dari sekadar sengketa warisan keluarga. Ini Elena, bisiknya ragu. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Mohon maaf Nyonya, protokol keamanan tingkat tinggi mengharuskan identitas Sandi. Sahut suara itu tanpa emosi, datar namun mendesak. Ulangi, apakah ini mawar perak? Elena memejamkan mata, mencoba menggali ingatan terakhirnya tentang suaminya. Ia teringat pada baris terakhir surat yang ditulis tangan oleh Bram, sebuah metafora yang dulu ia anggap sebagai puisi cinta biasa. Bunga mawar tidak pernah takut pada badai, karena akarnya memegang rahasia bumi. Mawar perak telah menerima pesannya, jawab Elena dengan suara yang lebih mantap, seolah-olah kekuatan Bram meresap ke dalam dirinya melalui kabel virtual telepon itu, dan akarnya sedang memegang rahasia bumi. Hening sesaat yang terasa seperti selamanya. Tiba-tiba, nada suara di ujung telepon berubah total. Kesan kaku dan robotik itu menghilang, berganti dengan nada yang mengandung rasa hormat yang mendalam, hampir seperti sujud dalam suara. Selamat datang kembali, Nyonya Besar. Kami telah menunggu panggilan ini dengan napas tertahan selama 6 bulan terakhir. Protokol Phoenix telah diaktifkan sepenuhnya atas otoritas Anda. Apa? Apa maksudmu dengan protokol Phoenix? Tanya Elena. Kebingungan masih menyelimuti pikirannya. Tuan Bramasta telah mengatur segalanya dengan presisi seorang arsitek. Nama protokol ini diambil dari burung yang bangkit dari abunya sendiri, sama seperti Anda hari ini. Dalam 10 menit, tim ekstraksi taktis akan tiba di lokasi Anda. Anda tidak perlu dan dilarang membawa apapun dari masa lalu Anda. Tinggalkan pakaian kotor itu, koper itu, dan semua kenangan pahit di gudang itu. Kami sudah menyiapkan kehidupan baru yang layak untuk Anda di Zurich, Swiss. 10 menit? Elena menoleh ke arah pintu besi yang berkarat. Tidak percaya bahwa bantuan bisa datang secepat itu ke lubang neraka ini. Bagaimana kalian bisa sampai di sini secepat itu di tengah pelabuhan yang macet ini? Kami tidak pernah jauh, Nyonya. Kami telah menjaga gudang itu dari kejauhan, menunggu saat Anda cukup berani untuk menemukan kuncinya. Mohon tetap di dalam dan jangan buka pintu sampai Anda mendengar ketukan berpola melodi kotak musik yang Anda temukan tadi. Ini demi keamanan Anda. Sambungan kaputus. Elena terduduk di atas kerat kayu, menatap koper lamanya yang tergeletak di langkai semen yang becek. Di dalamnya ada pakaian murah yang ia beli saat masih di panti, hijab lama yang sudah kusam, dan tumpukan penghinaan yang ia terima dari Ibu Rosa. Ia menyadari sepenuhnya bahwa jika ia melangkah keluar dari gudang ini dan masuk ke dalam mobil yang dikirim Bram, Elena yang lama, wanita yang lemah, yang bisa ditindas, dan yang menangis di trotoar, harus mati. Ia membuka brankas sekali lagi, memastikan paspor diplomatik barunya dan telepon satelit itu berada dalam genggamannya. Ia meninggalkan kopernya begitu saja, membiarkannya menjadi saksi bisu bagi kemiskinan yang baru saja ia tanggalkan. Ia meninggalkan identitas lamanya di tengah debu, karat, dan bau amis laut. Tepat 10 menit kemudian, suara deru mesin yang sangat halus, hampir seperti dengungan lebah, terdengar di luar. Bukan suara truk pelabuhan yang berisik dan berasap, melainkan suara mesin listrik berperforma tinggi yang teredam sempurna oleh teknologi peredam suara. 3 ketukan berpola lulubai yang familiar terdengar di pintu besi. Tok, 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 tok. Elena membuka pintu dengan jantung yang berpacu. Di luar, hujan masih turun dengan dahsyat. Namun sebuah mobil SUV hitam lapis baja dengan kaca gelap yang pekat telah terparkir tepat di depan pintu gudang. 2 pria berjas hitam dengan tubuh tegap, wajah tanpa ekspresi, dan earpiece di telinga mereka segera turun dan membungkuk hormat dengan sinkronisasi yang sempurna. Nyonya Elena von Aditama, ucap salah satu dari mereka dengan nada sopan yang tidak bisa dibantah. Mohon segera masuk ke dalam. Waktu ekstraksi kita sangat terbatas sebelum patroli otoritas pelabuhan melintas. Elena melangkah masuk ke dalam mobil. Interior mobil itu adalah definisi dari kemewahan yang fungsional, berbau kulit sapi kualitas terbaik, kayu cendana, dan udara yang disaring dengan HEPA filter. Saat pintu tertutup dengan bunyi tam yang solid, semua suara bising pelabuhan, deru angin, dan tangis hujan menghilang seketika.
Mobil itu melaju dengan sangat tenang, seolah melayang di atas jalanan aspal yang hancur, membelah kegelapan distrik Pelabuhan Lama menuju sebuah bandara privat yang tidak ada dalam peta publik. Sebuah fasilitas yang biasanya hanya digunakan oleh militer tingkat tinggi dan jet pribadi kaum elit global. Selama perjalanan, Elena menatap keluar jendela kaca anti peluru. Ia melihat gedung-gedung kota Jakarta yang ia kenal mulai menjauh, berubah menjadi siluet yang semakin kecil. Di kejauhan, ia bisa melihat kerlip lampu di kawasan Menteng, tempat di mana saat ini Ibu Rosa dan Siska mungkin sedang merayakan kemenangan palsu mereka dengan champagne mewah. Elena merasakan percikan kemarahan yang tadinya panas kini mendingin menjadi tekad yang sekeras baja. Mereka tidak tahu apa yang akan menimpa mereka. Mereka mengira telah memenangkan perang, padahal mereka hanya memenangkan umpan yang dipasang Bram, gumam Elena pelan, jemarinya membelai paspor diplomatiknya. Setibanya di bandara kecil tersebut, mobil langsung meluncur ke dalam hanggar pribadi yang dijaga ketat. Di sana sebuah jet eksekutif Gulfstream G650 dengan mesin yang sudah menyala lembut telah menunggu di ujung landasan yang diterangi lampu biru. Di tangga pesawat, seorang pria parubaya berambut perak dengan setelan jas custom Savillero berdiri menyambutnya dengan wibawa yang tenang. Nyonya Elena, pria itu membungkuk dalam saat Elena turun dari SUV. Nama saya Markus, saya adalah Kepala Konsorsium Hukum dan Perbankan Internasional yang mengelola seluruh aset rahasia almarhum suami Anda. Tuan Bramasta adalah pria yang sangat visioner, seorang jenius taktis. Dia tahu bahwa di Indonesia dia dikelilingi oleh serigala berpakaian manusia. Karena itu, dia membangun kerajaan yang sesungguhnya di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh hukum lokal maupun keserakahan keluarga. Elena menaiki tangga pesawat, merasa seolah-olah ia sedang menaiki tangga menuju kehidupan baru setelah merangkak keluar dari liang lahat. Saat ia duduk di kursi kulit pesawat yang luas dan empuk, seorang pramugari memberikan handuk hangat yang harum dan segelas air lemon madu untuk menenangkan tenggorokannya. Markus, tolong katakan padaku yang sebenarnya. Berapa besar harta yang Bram sembunyikan dari mereka? Tanya Elena saat pesawat mulai bergerak pelan menuju landasan pacu utama. Markus tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh arti yang menyimpan rahasia kekuasaan yang luar biasa. Perusahaan yang saat ini dikuasai oleh Ibu Rosa dan Siska hanyalah cangkang kosong Nyonya. Itu hanyalah operasional lokal yang sudah diperas habis nilainya dan dibebani utang terselubung. Harta sejati Bramasta ada pada Biotech Global Solutions di Zurich. Kami memegang ratusan paten teknologi medis yang digunakan oleh setiap rumah sakit elit di seluruh penjuru Eropa dan Amerika Utara. Nilainya 100 kali lipat dari seluruh aset yang mereka perebutkan di Jakarta saat ini. Anda bukan lagi seorang janda yang terusir, Anda adalah pemilik tunggal salah satu raksasa teknologi medis dunia. Pesawat jet itu lepas landas dengan dorongan gravitasi yang kuat, menembus awan badai dan meninggalkan kilat di bawah sana. Elena merasakan tekanan yang menekan tubuhnya ke kursi, namun anehnya, ia merasa lebih ringan dari sebelumnya. Segala beban penderitaan, rasa dihina, dan duka di tanah Indonesia seolah tertinggal di landasan tacu. Saat pesawat mencapai ketinggian jelajah 40.000 kaki dan lampu-lampu Jakarta hanya tampak seperti taburan debu cahaya di bawah sana, Elena mengeluarkan telepon satelitnya. Ia menatap layar yang kini menunjukkan koordinat Zurich, Swiss. Ia menyadari penuhnya bahwa ia bukan lagi Elena yang malang yang bisa ditindas oleh mertuanya. Ia adalah Elena von Aditama, sang mawar perak. Dan ketika ia kembali ke tanah ini nanti, ia tidak akan membawa air mata atau permohonan ampun, melainkan badai yang akan meruntuhkan setiap pilar kemunafikan yang dibangun oleh keluarga Aditama hingga ke fondasinya yang paling dalam. Babak keempat berakhir dengan pesawat jet yang membelah kegelakan malam menuju benua Eropa, membawa seorang ratu yang baru saja bangkit dari abu kehancuran gudang tua untuk mengambil kembali haknya yang sah. Pesawat jet Gulfstream G650 mendarat dengan keanggunan yang sempurna di landasan pacu pribadi Bandara Zurich saat fajar mulai menyingsing, menyepuh puncak-puncak pegunungan Alpen dengan warna emas kemerahan yang megah. Bagi Elena, pemandangan ini bukan hanya sekedar pemandangan alam yang indah. Ini adalah cakrawala baru yang dingin dan bersih, jauh dari debu pelabuhan dan air mata yang ia tinggalkan di Jakarta. Udara Swiss yang menusuk tulang terasa menyegarkan paru-parunya, seolah menghapus sisa-sisa bau solar, besi berkarat, dan pengkhianatan yang selama ini menyesakan dadanya. Markus membawanya menuju sebuah chateau modern di pinggiran Danau Zurich. Bangunan itu adalah perpaduan antara arsitektur klasik Eropa dan teknologi mutakhir, dikelilingi oleh sistem keamanan tingkat militer yang mampu mendeteksi setiap gerak-gerik asing dalam radius 2 km. Di dalam gedung yang didominasi kaca anti peluru dan baja itu, Elena tidak disambut sebagai janda yang malang, melainkan sebagai pusat gravitasi baru. Ia diperkenalkan kepada sebuah tim yang terdiri dari para ahli terbaik di bidangnya, pengacara hukum internasional yang tidak pernah kalah, pakar strategi keuangan yang mampu memanipulasi pasar saham, serta ilmuwan terkemuka dari Biotech Global Solutions.
Nyonya Elena, Markus berbicara dengan nada yang tenang namun sangat berwibawa saat mereka berdiri di ruang kerja yang menghadap ke permukaan danau yang berkilau. Tuan Bramasta adalah pria yang sangat percaya bahwa pengetahuan adalah senjata yang lebih mematikan daripada peluru paling tajam sekalipun. Anda memiliki waktu 3 bulan untuk melepaskan kulit lama Anda. Di sini, Anda tidak akan diajarkan cara meratapi nasib, melainkan cara menjadi pemangsa yang memiliki visi ribuan langkah ke depan. Bulan-bulan berikutnya adalah sebuah neraka intelektual yang sengaja diciptakan untuk membentuk kembali jiwa Elena. Ia tidak lagi bangun untuk melayani keinginan mertuanya atau sekedar menjadi bayang-bayang Bram. Ia bangun setiap pukul 4 pagi, memulai hari dengan latihan fisik intensif, dari yoga untuk konsentrasi, hingga bela diri praktis untuk pertahanan diri. Sisa harinya dihabiskan untuk melahap ribuan halaman laporan keuangan konsolidasi, mendalami seluk-beluk hukum paten internasional, serta berlatih diplomasi bisnis tingkat tinggi yang kejam. Elena mempelajari bagaimana Bramasta secara jenius membangun kerajaannya. Mereka memisahkan seluruh paten inti teknologi medis, tulang punggung kekayaan sesungguhnya, ke dalam entitas rahasia yang tidak bisa disentuh di Swiss. Sementara itu, perusahaan di Indonesia, PT Aditama Perkasa, sengaja dibiarkan hanya memegang lisensi operasional yang bersifat sementara dan dapat dibatalkan secara sepihak jika terjadi pelanggaran klausul tertentu. Yang paling mengejutkan adalah penemuan Elena mengenai dokumen-dokumen utang tersembunyi. Ternyata, Bramasta telah menjaminkan seluruh aset di Indonesia untuk mendanai riset rahasia ini, dan struktur bunga pinjaman tersebut dirancang seperti bom waktu. Ia akan melonjak secara eksponensial tepat 90 hari setelah kematiannya. Mereka mengira mereka telah merampas emas dari tanganku Markus, gumam Elena suatu malam. Jemarinya menelusuri diagram utang yang sangat rumit. Padahal mereka hanya sedang menggenggam sebuah granat aktif yang pin pengamannya sudah aku cabut bersamaan dengan kepergianku dari gudang tua itu. Sementara itu, ribuan mil jauhnya di Jakarta, kemeriahan yang menyelimuti kediaman utama Aditama mulai terasa menyesakkan. Ibu Rosa dan Siska telah menghabiskan 3 bulan pertama dengan gaya hidup hedonisme yang memuakkan. Siska, yang merasa telah menjadi ratu baru, membeli 5 unit mobil mewah terbatas hanya dalam 1 minggu dan menghabiskan ratusan ribu dolar untuk pesta-pesta jet set yang penuh kepalsuan. Di sisi lain, Ibu Rosa mulai merombak total interior rumah utama dengan material marmer paling langka dan sepuhan emas yang norak, mencoba menghapus setiap jejak Elena dari rumah itu. Bagi mereka, Elena hanyalah sampah masa lalu yang mungkin sudah membusuk di gudang pelabuhan. Namun, hukum sebab akibat tidak pernah tertidur. Pada suatu pagi yang seharusnya cerah, detik pertama dari bom waktu itu akhirnya berbunyi. Pak Adnan, pengacara yang dulu tampak begitu kaku dan berwibawa, datang ke rumah utama dengan penampilan yang berantakan. Wajahnya pucat pasi dan tangannya gemetar hebat. Ia tidak lagi membawa cangkir teh porselen, melainkan setumpuk surat peringatan berwarna merah darah dari 3 konsorsium bank internasional yang berbeda. Ibu Rosa, kita berada dalam situasi yang sangat gawat. Suara Pak Adnan bergetar saat ia meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja marmer yang baru saja dipasang. Pinjaman luar negeri yang diambil oleh almarhum Tuan Bramasta atas nama PT Aditama Perkasa telah memasuki masa jatuh tempo. Karena kegagalan kita dalam menjaga rasio likuiditas akibat pengeluaran pribadi yang tidak terkontrol, bunga penaltinya melonjak 400% dalam semalam. Pinjaman? Jangan bicara omong kosong, kamu pasti salah baca. Bentak Ibu Rosa, matanya membelalak kaget hingga urat lehernya menegang. Perusahaan ini bernilai triliunan. Selesaikan saja dengan uang kas perusahaan, jangan mengganggu serapanku. Itulah masalah intinya, Ibu. Kas perusahaan sudah kosong. Jawab Pak Adnan. Suaranya kini nyaris tidak terdengar. Seluruh keuntungan tahun lalu telah dialokasikan Bramasta untuk riset jangka panjang di luar negeri melalui akun-akun enkripsi yang tidak bisa kita akses tanpa kunci biometriknya. Dan yang lebih mengerikan, seluruh properti ini, termasuk rumah mewah ini, apartemen-apartemen Siska, bahkan koleksi perhiasan yang Ibu beli baru-baru ini, adalah jaminan utamanya. Jika kita tidak melunasi 10 triliun rupiah dalam waktu 30 hari ke depan, bank akan melakukan penyitaan aset secara total. Siska yang baru saja turun dari lantai atas dengan mengenakan gaun sutra dan menenteng tas Hermes edisi terbatas seharga miliaran rupiah, mematung di anak tangga terakhir. 10 triliun? Apa maksudmu? Kak Bram tidak mungkin meninggalkan utang sebusuk itu. Dia orang terkaya di negeri ini. Bram tidak meninggalkan utang. Markus menjelaskan kepada Elena di Swiss pada saat yang nyaris bersamaan. Suara mereka seolah bergema dalam satu dimensi keadilan. Dia meninggalkan ujian moral. Dia tahu bahwa jika mereka menggunakan sisa uang perusahaan secara bijak dan profesional untuk melunasi kewajiban, mereka mungkin memiliki peluang kecil untuk bertahan. Namun, dia juga sangat mengenal sifat asli ibu dan adiknya. Mereka akan tetap berdansa dan berpesta di atas gunung utang, mengabaikan setiap peringatan, sampai longsoran kebangkrutan menimbun mereka hidup-hidup. Di Jakarta, suasana berubah menjadi histeria. Ibu Rosa mulai berteriak seperti orang gila, melemparkan vas bunga mahal ke arah Pak Adnan, menyalahkan bank, dan dalam keputusasaannya, ia mulai mengutuk mendiang putranya sendiri.
Namun angka-angka di atas kertas hukum tidak memiliki perasaan. Para kreditur mulai melakukan panggilan telepon yang agresif, pemegang saham mulai menarik diri karena panik, dan rumor mengenai kejatuhan dinasti Aditama mulai menyebar di kalangan sosialita Jakarta seperti wabah yang mematikan. Di Swiss, transformasi Elena telah mencapai puncaknya yang sempurna. Ia berdiri di depan cermin besar di aula utama Chateau, mengenakan setelan jas tailored berwarna biru tua dengan potongan yang sangat tajam dan presisi. Rambutnya kini tertutup rapi oleh hijab sutra berwarna perak metalik, warna yang menjadi identitas barunya, mawar perak. Tatapan matanya tidak lagi mengandung setitik pun keraguan, kesedihan, atau rasa sakit. Tatapan itu kini telah berubah menjadi sesuatu yang dingin, kalkulatif, dan dipenuhi otoritas seorang penguasa. Waktunya sudah matang, Marcus, ucap Elena. Suaranya kini memiliki resonansi komando yang tak terbantahkan, berbeda jauh dengan suara wanita yang menangis di trotoar pelabuhan beberapa bulan lalu. Aktifkan tahap kedua dari rencana pembersihan. Aku ingin konsorsium kita membeli seluruh piutang PT Aditama Perkasa dari bank-bank tersebut. Aku ingin menjadi satu-satunya orang yang memegang kendali atas nafas mereka. Perintah diterima Nyonya Besar, jawab Marcus dengan membungkuk hormat. Tim hukum dan keuangan kita sudah mulai melakukan langkah akuisisi diam-diam. Dalam 2 minggu, Anda akan secara resmi menjadi kreditor tunggal bagi Ibu Rosa dan Siska. Anda akan memiliki hak hukum absolut untuk mengusir mereka ke jalanan, atau membiarkan mereka membusuk perlahan di bawah tumpukan surat sitaan. Elena menatap puncak pegunungan Alpen untuk terakhir kalinya, sebelum melangkah menuju limosin yang akan membawanya ke bandara. Ia teringat kembali momen ketika ia menyeret kopernya yang basah kuyup di tengah hujan badai Jakarta. Teringat tawa menghina Siska mengenai gudang tua yang berkarat. Rasa pahit itu kini tidak lagi menyakitkan. Ia telah diolah menjadi energi dingin yang menggerakkan langkahnya. Mereka meremehkan kekuatan seorang wanita yang mereka anggap telah hancur. Bisik Elena pada angin dingin yang berhembus. Kini mereka harus bersiap menghadapi badai yang mereka ciptakan sendiri dengan tangan mereka yang serakah. Babak kelima berakhir dengan jet pribadi Elena yang kembali membelah langit menuju Asia, membawa sang mawar perak yang siap menagih setiap butir air mata yang pernah ia tumpahkan dengan harga yang paling mahal di dunia. Kehancuran total dan kehinaan bagi keluarga Aditama. Jakarta menyambut Elena dengan gelombang hawa panas yang lembab dan aroma aspal terbakar yang khas. Deru kemacetan di sepanjang jalan protokol seolah tak pernah tidur. Namun kali ini, pemandangan dari balik jendela kaca gelap itu terasa sangat berbeda. Jika 3 bulan lalu ia menatap kota ini dari celah jendela angkutan umum yang bocor dengan air mata yang terus membasahi pipinya, kini ia menatapnya dari dalam kabin limosin mewah anti peluru yang kedap suara. 2 unit SUV hitam pengawal mengapit kendaraannya, membelah kemacetan dengan otoritas yang tak terbantahkan. Elena menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kulit premium dan wangi cendana di dalam mobil. Bau Jakarta, campuran antara debu, polusi, dan ambisi liar, kini tidak lagi membuatnya merasa kecil atau terancam. Ia bukan lagi kelinci yang ketakutan. Ia telah bertransformasi menjadi predator puncak yang siap menguasai ekosistem beton ini. Kita akan tiba di gedung PT Aditama Perkasa dalam 5 menit, Nyonya. Suara Markus terdengar melalui interkom, tenang namun tajam. Laporan intelijen kami mengonfirmasi bahwa Ibu Rosa dan Siska sudah berada di sana, bersama tim pengacara bank. Mereka sedang dalam kondisi mental yang sangat rapuh, mengira bahwa perwakilan dari Silver Rose Consortium adalah malaikat penyelamat yang akan menyuntikkan dana segar. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa mereka sedang mengundang badai masuk ke dalam ruangan. Elena hanya mengangguk kecil. Jemarinya yang terbungkus sarung tangan sutra halus membelai permukaan map kulit berwarna perak di pangkuannya. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen penyitaan total, surat kematian bagi status sosial keluarga Aditama. Sementara itu, di lantai teratas gedung PT Aditama Perkasa, suasana terasa sangat klaustrofobik. Ruang rapat utama yang dindingnya dipenuhi panel kayu jati langka, simbol kejayaan Bramasta, kini terasa seperti sel penjara bagi Ibu Rosa. Wanita itu duduk di kursi kepemimpinan, namun tubuhnya tampak layu, seolah-olah tulang punggungnya telah patah. Riasan tebal yang ia gunakan gagal menyembunyikan kulitnya yang kusam dan kantung mata yang menghitam akibat kurang tidur selama berminggu-minggu. Di sampingnya, Siska terus-menerus memilih jemarinya hingga memerah. Tidak ada lagi tas Hermes baru yang ia pamerkan di meja. Tas yang ia bawa adalah model lama yang sudah ia pakai berkali-kali. Koleksi perhiasan berliannya telah ia gadaikan secara diam-diam di pasar gelap, hanya untuk menutupi hutang kartu kredit yang membengkak, namun uang itu pun menguap secepat embun di padang pasir. Kenapa investor ini sangat tidak sopan? Mereka membuat kita menunggu seperti pengemis. Siska mendesis gusar, suaranya melengking karena frustrasi. Pak Adnan, apa Anda yakin Silver Rose Consortium ini benar-benar akan mengambil alih hutang kita? Kita tidak punya waktu lagi.
Bank sudah mengirimkan truk penyitaan ke gudang logistik kita pagi tadi. Mereka sudah membelinya, Siska. Masalahnya bukan lagi apakah mereka akan membantu, tapi dengan syarat apa. Pak Adnan menjawab dengan suara yang parau dan lelah. Mereka adalah kreditor tunggal kita sekarang. Secara hukum, mereka memegang leher perusahaan ini. Jika mereka tidak menandatangani dokumen restrukturisasi sebelum pukul 5 sore ini, seluruh aset Aditama akan dinyatakan gagal bayar dan disita oleh negara. Ibu Rosa memukul meja dengan kepalan tangannya yang gemetar, membuat gelas air mineral di depannya berguncang. Siapapun mereka pasti manusia yang serakah. Aku akan memberikan kompensasi apapun, bahkan separuh saham perusahaan, asal rumah utama di Menteng tidak disita. Aku tidak sudi jatuh miskin dan menjadi bahan tertawaan hanya karena kesalahan Bramasta dalam mengatur hutang. Tepat saat kata-kata itu keluar, pintu ganda ruang rapat yang masif terbuka lebar dengan sentakan yang berwibawa. Dua pria berjas hitam dengan postur tegap dan irpis perak masuk terlebih dahulu, berdiri di kedua sisi pintu dengan sikap siaga militer. Langkah kaki yang tegas, ritmis dan penuh kekuatan terdengar mendekat di koridor marmer, menggantikan kesunyian mencekam yang tadinya menghantui ruangan. Seorang wanita melangkah masuk. Ia mengenakan setelan jas high-end berwarna biru navy yang membalut tubuhnya dengan presisi yang mematikan. Hijab sutra berwarna perak metalik menutupi rambutnya, berkilauan secara magis di bawah lampu kristal ruangan. Wajahnya tertutup kacamata hitam besar yang memantulkan bayangan Ibu Rosa dan Siska yang tampak kerdil. Otoritas yang dipancarkannya begitu menyesakan, hingga Ibu Rosa dan Siska secara refleks berdiri dari tempat duduk mereka. Seolah-olah ada kekuatan magnetis yang memaksa mereka untuk menunjukkan rasa hormat. Selamat siang, suara wanita itu rendah, jernih dan memiliki nada dingin yang mampu membekukan udara di dalam ruangan. Ia tidak menunggu dipersilahkan. Ia langsung berjalan menuju kursi utama di ujung meja, berhadapan langsung dengan Ibu Rosa. Apakah Anda perwakilan resmi dari Silver Rose Consortium? Ibu Rosa bertanya dengan suara yang mencoba tetap stabil, namun dipenuhi keputusasaan yang tidak bisa disembunyikan. Kami sangat menghargai niat baik Anda untuk membeli piutang kami. Kami siap bekerja sama dalam segala hal. Wanita itu tidak segera menjawab. Ia melepaskan kacamata hitamnya dengan gerakan yang sangat perlahan, seolah-olah ingin menikmati setiap detik ketakutan yang terpancar dari wajah mertuanya. Saat matanya terlihat, mata yang tajam, dingin, dan tanpa ampun, Ibu Rosa tersentak mundur, seolah baru saja melihat hantu. Siska membelalak, kakinya lemas hingga ia nyaris terjatuh kembali ke kursinya. Mata itu, mata yang dulu mereka kenal sebagai sumur air mata yang lemah, kini menatap mereka dengan ketajaman belati yang siap menyayat nadi. Elena, Siska memekik, suaranya pecah menjadi nada melengking yang menggelikan. Bagaimana mungkin? Kamu seharusnya membusuk di gudang pelabuhan bersama tikus-tikus itu. Dari mana kamu mendapatkan semua kemewahan palsu ini? Elena menarik sudut bibirnya, membentuk senyum tipis yang terasa lebih dingin dari es alpen. Gudang itu ternyata sangat menceraskan Siska. Di sana aku menemukan kebenaran yang jauh lebih nyata daripada semua kepalsuan yang kalian pamerkan di rumah ini. Dan mengenai penjara hutang yang sedang kalian huni, aku datang untuk membawa kuncinya. Ibu Rosa membeku. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam karena amarah yang bercampur dengan teror murni. Apa ini? Permainan menjijikan apa yang sedang kamu mainkan, Elena? Dari mana kamu mencuri pakaian itu? Apa kamu menggunakan uang simpanan rahasia Bramasta untuk melakukan penyamaran bodoh ini? Elena meletakkan map peraknya di atas meja dan menggesernya perlahan ke hadapan Ibu Rosa. Aku tidak sedang bermain, Ma. Aku di sini untuk mengeksekusi kebenaran. Perusahaan ini, rumah mewah di Menteng tempat kalian mengusirku, apartemen mewah Siska, bahkan setiap inci perhiasan yang kalian sembunyikan di brankas saat ini. Secara hukum, semuanya adalah milik Silver Rose Consortium. Dan aku, janda yang kalian buang itu, adalah pemilik tunggal konsorsium tersebut. Bohong, ini pasti penipuan, teriak Siska, mencoba meraih dokumen itu dengan kasar namun tangannya langsung ditahan oleh salah satu pengawal Elena. Kamu hanya wanita panti asuhan yang tidak punya apa-apa. Kamu pasti memanipulasi dokumen ini. Markus, Elena memanggil tanpa perlu menoleh. Markus melangkah maju dengan langkah yang sangat tenang, meletakkan setumpuk dokumen legalitas internasional yang tebal. Nyonya Elena von Aditama adalah pemilik sah dan pengendali tunggal dari Biotech Global Solutions di Zurich, Swiss. Perusahaan induk ini memegang seluruh lisensi teknologi medis yang menjadi sumber utama kekayaan Tuan Bramasta. Seluruh aset PT Aditama Perkasa di Indonesia hanyalah cangkang yang dijaminkan atas hutang riset global. Dan hutang-hutang tersebut sekarang telah dibeli dan dikonsolidasikan sepenuhnya oleh Nyonya Elena. Elena berdiri dari kursinya, berjalan perlahan mengitari meja panjang itu.
Ia berjalan mendekati Ibu Rosa yang kini tampak seperti tikus kecil yang terpojok di sudut ruangan yang luas. Bram tahu kalian akan mengusirku tanpa sepeser pun uang. Dia tahu kalian hanya mencintai bayang-bayang hartanya, bukan dirinya. Jadi, dia memberi kalian apa yang paling kalian inginkan. Tumpukan aset mewah yang ternyata adalah bom waktu keuangan yang sudah diatur untuk menghancurkan kalian. Elena berhenti tepat di belakang kursi Ibu Rosa, membungkuk sedikit hingga nafasnya terasa di telinga wanita tua itu, dan berbisik dengan nada yang sangat mematikan. Dulu, di bawah hujan deras, Mama bilang aku datang tanpa apa-apa, dan harus pergi tanpa sehelai benang pun milik keluarga Aditama. Hari ini, roda berputar sempurna. Kalianlah yang akan pergi dari gedung ini, dari rumah di Menteng itu, dan dari status sosial kalian, tanpa membawa sepeser pun harta yang merupakan milik perusahaanku. Kalian akan merasakan bagaimana rasanya menjadi debu yang kalian injak-injak selama ini. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku ini ibu kandungnya. Ibu Rosa meraung histeris. Air mata kemarahan mulai merusak riasan mahalnya yang tebal. Aku akan menuntutmu. Aku akan memberitahu dunia betapa jahatnya kamu. Mama dipersilahkan untuk menuntut, jika Mama masih punya uang untuk membayar pengacara, sahut Elena dengan ketenangan yang menakutkan. Mama berhak atas apa yang tertulis dalam wasiat asli Bramasta, hutang 10 triliun rupiah yang jatuh tempo hari ini. Dan karena Mama tidak sanggup membayar 1 rupiah pun, aku sebagai kreditor tunggal melakukan penyitaan total atas seluruh jaminan. Pak Adnan, silahkan bacakan surat perintah pengosongan aset yang sudah ditandatangani pengadilan. Siska mulai menangis seseduh-seduh. Ia merangkak jatuh dan mencoba memegang kaki Elena, namun Elena mundur dengan jijik. Elena, tolong, aku minta maaf. Aku hanya anak kecil yang bodoh. Aku hanya mengikuti perintah Mama. Jangan ambil apartemenku. Aku tidak tahu cara hidup di jalanan. Elena menatap Siska dengan pandangan datar, seolah melihat serangga yang tidak berarti. 3 bulan lalu, kamu melempar koperku ke gegenang lumpur dan tertawa terbahak-bahak sembari menyuruhku berteman dengan tikus di pelabuhan. Sekarang, aku memberikanmu kesempatan untuk mempraktikkan apa yang kamu ucapkan. Ada sebuah gudang tua bernomor 07 di pelabuhan ujung kota. Aku telah membayar pajaknya agar kalian tidak diusir oleh otoritas setempat. Kalian boleh tinggal di sana jika kalian masih punya sisa nyali untuk menyambung hidup sebagai rakyat jelata. Pukul 5 sore tepat, sirena tanda pengosongan gedung berbunyi dengan suara yang memekakkan telinga. Di bawah sorot lampu kamera puluhan wartawan ekonomi dan gosip yang sudah diatur oleh tim Markus untuk meliput kejatuhan spektakuler dinasti Aditama, Ibu Rosa dan Siska digiring keluar oleh petugas keamanan swasta. Mereka tidak diizinkan membawa satu pun tas bermerek, jam tangan mewah, atau perhiasan yang melekat. Mereka keluar dengan tangan kosong, berjalan melewati barisan mantan karyawan yang dulu mereka maki, menuju dunia yang kini tidak lagi mengenal nama mereka. Elena berdiri di balkon lantai teratas, menatap ke bawah saat kerumunan wartawan mengerumuni kedua wanita yang dulu begitu angkuh itu di trotoar panas Jakarta. Ia tidak merasakan ledakan kegembiraan yang meluap-luap, melainkan sebuah kedamaian yang sangat dingin dan mutlak. Tugas pertamaku selesai, Bram. Bisiknya pada angin sore yang bertiup kencang, menerbangkan hijab peraknya. Mawar perakmu sudah mekar dengan duri yang paling tajam. Dan kini, aku akan membangun kembali kerajaanmu dengan caraku sendiri. Babak ke-6 berakhir dengan Elena yang kembali masuk ke dalam limosinnya yang mewah, meninggalkan puing-puing kehancuran harga diri keluarga Aditama di belakangnya, siap untuk memulai babak baru sebagai penguasa tunggal kerajaan bisnis yang kini sepenuhnya bersih dari parasit. Malam di distrik Pelabuhan Lama bukan sekadar pergantian waktu. Ia adalah sebuah entitas yang mencekam, terasa lebih panjang, lebih sunyi, dan jauh lebih dingin daripada sudut manapun di Jakarta. Udara di sini tidak membawa aroma parfum atau kemewahan, melainkan uap garam yang korosif dan bau bisi berkarat yang menyengat. Suara deburan ombak yang menghantam dermaga beton yang sudah retak terdengar seperti detak jantung raksasa yang sedang sekarat, mengingatkan siapapun yang mendengarnya bahwa waktu terus berjalan menuju kehancuran. Di dalam kegelapan gudang 07, suasana terasa begitu pekat. Seolah-olah cahaya matahari yang pernah masuk ke sana telah diserap habis oleh dinding-dinding semen yang berlumut. Tempat ini, yang pernah menjadi saksi bisu titik terendah Elena, kini menjadi penjara tanpa jeruji bagi mereka yang dulu mengusirnya. Ibu Rosa duduk meringkuk di atas sebuah krat kayu tua yang sudah lapuk dan mengeluarkan bau apek yang menusuk. Ia duduk di titik yang persis sama dengan tempat Elena duduk beberapa bulan yang lalu, namun tidak ada ketegaran di wajahnya, hanya ada kehampaan yang mengerikan. Gaun sutra merah marun miliknya, yang dulu menjadi simbol keanggunan di Menteng, kini tampak kusam, robek di bagian keliman bawah karena tersangkut paku,
dan dipenuhi noda hitam dari debu industri. Sepatu hak tingginya telah patah, membuatnya terpaksa bertelanjang kaki di atas semen yang dingin dan lembab. Seluruh perhiasan berliannya telah disita oleh juru sita negara, menyisakan kulit lehernya yang kini tampak keriput, pucat, dan sangat rentan tanpa kilauan kemewahan yang selama ini menjadi tameng harga dirinya. Di sudut lain yang lebih gelap, Siska meringkuk di atas tumpukan karung goni kusam yang ia temukan di pojok ruangan. Riasan wajahnya yang dulu dipulas oleh penata hias ternama, kini sudah luntur sepenuhnya oleh air mata, menciptakan gurat-gurat hitam maskara yang menyeramkan di pipinya yang kotor. Siska tidak lagi mengeluh tentang koleksi tas Hermes yang hilang atau pesta jet set yang terlewatkan. Satu-satunya suara yang keluar dari bibirnya adalah rintihan lapar yang menyedihkan dan gemertak gigi karena kedinginan. Semua ini gara-gara Elena, desis Siska. Suaranya parau dan bergetar karena terus-menerus menangis. Wanita itu, dia merencanakan segalanya dengan sangat kejam. Dia mencuri hidup kita. Dia mencuri kehormatan keluarga Aditama. Ibu Rosa tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu besi yang berkarat dengan pandangan kosong yang menghanyutkan. Di dalam kepalanya, ia terus-menerus memutar memori tentang bagaimana ia menertawakan Elena di ruangan mewah menteng. Bagaimana ia dengan angkuh melemparkan koper Elena dan menyuruh wanita itu bertuber dengan tikus. Sekarang, tikus-tikus pelabuhan itulah yang menjadi satu-satunya pendengar setia dari kejatuhan mereka. Karma tidak datang dengan suara gemuruh atau petir yang menggelegar. Ia datang dengan kesunyian yang mencekik dan rasa dingin yang meresap hingga ke tulang di dalam sebuah gudang tua yang ditinggalkan dunia. Berlawanan dengan kegelapan yang menelan pelabuhan, pusat kota Jakarta malam itu diterangi oleh ribuan lampu kristal yang memancar dari aula utama Grand Ballroom sebuah hotel bintang 5. Kehangatan udara yang wangi bunga lili dan musik klasik yang lembut menciptakan kontras yang nyaris tidak masuk akal. Malam ini adalah malam peluncuran Bramasta Foundation, sebuah lembaga filantropi medis terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh Silver Rose Consortium. Elena berdiri di atas podium, di bawah sorot lampu spotlight yang membuatnya tampak seperti dewi perak yang turun dari langit untuk membawa keadilan. Ia mengenakan gaun sutra berwarna abu-abu mutiara yang dirancang dengan sangat elegan, dengan hijab perak yang berkilauan lembut di bawah lampu kristal. Warna yang kini menjadi ciri khas kekuasaannya yang mutlak. Di hadapannya, ratusan pengusaha papan atas, diplomat dari berbagai negara, dan menteri kabinet berdiri memberikan tepuk tangan yang meriah selama beberapa menit. Yayasan ini bukan hanya sekedar tentang teknologi medis atau angka-angka keuntungan. Suara Elena menggema di seluruh ruangan, penuh dengan otoritas yang tenang namun sangat kuat. Ini adalah tentang menghormati warisan seorang pria yang percaya bahwa kejujuran adalah investasi terbaik, bahkan ketika dunia di sekelilingnya mencoba mengkhianatinya. Bramasta Aditama menghabiskan sisa hidupnya untuk membangun fondasi masa depan, dan malam ini, kita hadir di sini untuk memastikan bahwa masa depan itu milik mereka yang paling membutuhkan pertolongan, bukan milik mereka yang paling dikuasai oleh keserakahan. Elena berhenti sejenak, matanya menyapu ruangan dengan ketenangan seorang ratu. Kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak kita bisa merampas dari orang lain, melainkan seberapa besar perlindungan yang bisa kita berikan kepada mereka yang lemah. Hari ini, kerajaan Aditama telah bangkit kembali, bukan sebagai istana kesombongan, melainkan sebagai benteng bagi kemanusiaan. Markus berdiri di sisi panggung, mengenakan setelan jas hitam yang sempurna, menatap Elena dengan rasa bangga yang tak tersembunyi di balik matanya yang tajam. Dalam waktu singkat, Elena tidak hanya berhasil menguasai pasar teknologi medis global, tetapi juga melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit. Membersihkan nama baik Bramasta dari setiap tetes skandal hutang yang sengaja diciptakan mendiang suaminya untuk menjerat musuh-musuh dalam selimut. Elena telah memulihkan kehormatan Bramasta dengan cara yang paling mulia, mengubah tragedi menjadi sebuah gerakan sosial yang masif. Setelah acara berakhir dan lampu-lampu hotel mulai redup, Elena tidak langsung kembali ke rumah barunya yang megah. Ia meminta sopir limosinnya untuk memacu kendaraan menuju ke arah distrik pelabuhan lama. Ia merasa perlu untuk melihat hasil dari benih karma yang pernah ia tanam. Limosin hitam besar itu berhenti di tengah kegelapan yang sunyi, terparkir cukup jauh di balik bayangan kontainer agar kehadirannya tidak terdeteksi dari gudang 07. Elena menurunkan kaca mobilnya yang gelap secara perlahan, membiarkan udara amis pelabuhan masuk ke dalam kabin mobil yang wangi. Ia menatap bangunan tua itu dari kejauhan. Melalui celah-celah dinding yang retak, ia bisa melihat cahaya lilin kecil yang bergetar tertiup angin. Sebuah tanda bahwa ada kehidupan yang sedang merangkak, mencoba bertahan hidup di tengah keputusasaan. "Apakah Anda ingin turun dan berbicara dengan mereka, Nyonya?" tanya Markus dengan suara lembut yang penuh pengertian. Elena menggeleng perlahan, tatapannya tetap terpaku pada gudang itu. "Tidak, Markus. Melihat mereka berada di sana sudah lebih dari cukup.
Aku tidak butuh makian penuh amarah dari mereka, dan aku juga tidak membutuhkan permohonan maaf palsu yang lahir dari rasa lapar. Aku hanya ingin mereka merasakan setiap detik dari dinginnya lantai semen yang pernah aku rasakan. Aku ingin mereka mengerti bahwa harta bisa dicari kembali, namun harga diri yang telah hilang ditelan keserakahan tidak akan pernah bisa kembali utuh. Elena teringat akan laporan intelijen yang diberikan Markus tadi pagi. Ternyata, kejatuhan mereka bukan hanya soal kemiskinan fisik. Beberapa mantan teman sosialita Ibu Rosa yang dulu selalu menjilat, kini telah datang ke pelabuhan secara diam-diam. Mereka datang bukan untuk membawa bantuan, melainkan untuk mengambil foto secara sembunyi-sembunyi dan mengejek mereka melalui pesan singkat serta media sosial. Dunia sosialita yang dulu sangat mereka agung-agungkan, kini telah berbalik menjadi belati yang mengiris mental mereka setiap hari. Penghinaan publik dan rasa malu karena dibicarakan oleh lingkaran elit Jakarta jauh lebih menyakitkan daripada perut yang keroncongan bagi orang-orang seperti Ibu Rosa dan Siska. Tahukah kamu, Markus? Elena berbicara pelan sembari menatap laut lepas yang hitam dan luas. Bram tidak pernah benar-benar membenci mereka. Dia hanya ingin memberi mereka satu pelajaran terakhir yang tidak sempat ia berikan secara langsung saat ia masih bernapas. Sebuah pelajaran bahwa keserakahan adalah penjara tanpa dinding, yang kuncinya kita telan sendiri karena terlalu takut kehilangan dunia. Limosin itu mulai bergerak perlahan, meninggalkan distrik pelabuhan yang gelap. Elena menutup kaca mobilnya yang tebal, secara simbolis memutus pandangannya dari masa lalu yang kini telah runtuh menjadi puing-puing. Ia menatap layar tablet di tangannya, memeriksa jadwal rapat Dewan Direksi untuk besok pagi di Swiss. Hidupnya kini telah melampaui sekadar dendam pribadi. Ia memiliki sebuah imperium teknologi untuk dijaga, ribuan nyawa pasien untuk diselamatkan melalui inovasi medisnya, dan sebuah janji suci pada Bramasta yang harus terus ia rawat hingga akhir hayatnya. Di dalam gudang 07, Ibu Rosa mencoba memejamkan mata di atas krat kayu yang keras. Namun setiap kali ia menutup mata untuk mencari tidur, ia selalu melihat wajah Elena yang sedang tersenyum. Senyuman tenang yang kini menjadi mimpi buruk abadi bagi sisa hidupnya yang malang. Istana pasir yang mereka bangun di atas fondasi kebohongan dan kekejaman telah runtuh sepenuhnya, disapu bersih oleh badai yang dibawa kembali oleh sang mawar perak. Keadilan telah ditegakkan, dan harga yang harus dibayar adalah kehampaan yang tak berujung. Babak ketujuh berakhir dengan Elena yang kembali ke dunianya yang megah dan penuh martabat, sementara Ibu Rosa dan Siska tenggelam dalam kegelapan karma di tempat yang paling mereka takuti dan hina. 5 tahun telah berlalu sejak badai pembalasan mawar perak meruntuhkan pilar-pilar keserakahan keluarga Aditama hingga ke fondasinya yang terdalam. Waktu seperti air danau Zurich yang mengalir tenang, namun mampu mengikis batu yang paling keras sekalipun, telah membasuh sisa-sisa amarah dan dendam di hati Elena. Perjalanan panjang melewati lembah penderitaan, penghinaan hingga puncak kekuasaan internasional telah meninggalkan kebijaksanaan yang mendalam, sebuah pemahaman bahwa keadilan sejati tidak selalu berarti pembinasaan, melainkan pemulihan martabat. Pagi itu, distrik Pelabuhan Lama Jakarta tidak lagi memancarkan aura kegelapan yang mencekam. Kawasan yang dulu hanya dikenal sebagai tempat pembuangan kontainer berkarat, berbau amis garam, dan dipenuhi debu industri itu kini telah sepenuhnya bersalin rupa. Di bawah sinar matahari pagi yang cerah, kawasan tersebut bertransformasi menjadi Bramasta Hope and Research Center, sebuah kompleks arsitektur modern yang didominasi oleh kaca berkelanjutan, panel surya yang berkilauan, dan taman-taman vertikal yang menghijaukan udara pesisir. Gudang 07 yang legendaris, tempat di mana Elena pernah merangkak dalam kehampaan dan menemukan titik balik hidupnya, tetap berdiri tegak di tengah kompleks tersebut. Elena dengan sengaja melarang tim arsitek untuk merombak fasad luarnya secara total. Ia ingin pintu besi berkarat yang berat itu tetap ada sebagai monumen keteguhan. Namun di balik dinding yang tampak tua itu, kini berdenyut laboratorium bioteknologi tercanggih di dunia, tempat para ilmuwan mengolah harapan dari atom-atom kecil untuk menyelamatkan nyawa manusia. Elena melangkah masuk ke dalam aula utama pusat riset tersebut dengan wibawa yang kini lebih menyerupai ketenangan samudra. Langkahnya tetap setegas 5 tahun lalu, namun tanpa ada lagi gurat kecemasan atau ketegangan. Ia mengenakan setelan jas berwarna putih gading yang bersih, dipadukan dengan hijab sutra berwarna perak metalik yang telah menjadi simbol identitasnya secara global. Saat ia melintas, para peneliti muda dari berbagai belahan dunia, Eropa, Amerika hingga talenta lokal, membungkuk hormat dengan rasa kagum yang tulus.
Bagi mereka, Elena bukan sekadar pemilik modal atau pengusaha sukses. Ia adalah seorang visioner yang berani membebaskan ribuan paten obat-obatan esensial agar bisa dijangkau oleh masyarakat yang paling terpinggirkan di pelosok bumi. Nyonya Elena, suara Markus terdengar dari balik punggungnya. Markus kini tampak sedikit lebih tua dengan rambut yang sepenuhnya memutih, namun kesetiaannya tetap menjadi pilar bagi Elena. Laporan terbaru dari Pusat Distribusi di Sub-Sahara Afrika dan Pedalaman India baru saja masuk ke meja saya. Vaksin murah hasil riset yang kita kembangkan di gedung tua ini telah berhasil menyelamatkan lebih dari 10 juta jiwa sepanjang tahun ini saja. Elena menghentikan langkahnya, menatap ke arah laboratorium melalui dinding kaca besar. Ia tersenyum, dan kali ini senyuman itu benar-benar mencapai matanya, memancarkan kedamaian yang murni. Itulah mahkota yang sebenarnya Markus, bukan deretan berlian yang dulu melingkar ke leher Ibu Rosa, bukan pula ketinggian gedung-gedung pencakar langit yang kita miliki di pusat kota. Mahkota kita yang abadi adalah setiap detak jantung anak-anak yang terselamatkan, karena kita memilih untuk peduli daripada serakah. Merekalah yang dengan tangan penuh keserakahan telah menghancurkan diri mereka sendiri. Sementara Elena hanyalah cermin yang memantulkan keburukan mereka. Sore harinya, saat langit Jakarta mulai berubah menjadi warna jingga yang tenang, Elena melakukan perjalanan rutin yang tak pernah ia lewatkan setiap kali ia menginjakkan kaki di tanah air. Ia pergi ke pemakaman San Diego Hills. Kini, makam Bramasta Aditama telah menjadi tempat yang paling asri dan indah di kompleks tersebut. Makam itu selalu dipenuhi dengan bunga melati segar yang aromanya semerbak, dikelilingi oleh rerumputan hijau yang terawat sempurna. Elena duduk bersimpuh di samping nisan marmer putih milik suaminya. Ia meletakkan telapak tangannya di atas permukaan marmer yang dingin, persis seperti yang ia lakukan 5 tahun lalu di tengah badai hujan yang menghancurkan hatinya. Namun kali ini, air mata yang jatuh bukan lagi air mata duka, melainkan air mata syukur. "Bram," bisik Elena. Suaranya lembut terbawa oleh embusan angin sore yang sejuk. "Gudang tua yang kau wariskan kini telah menghasilkan obat-obatan dan harapan untuk dunia. Semua utangmu sudah lunas, sayang. Bukan hanya utang finansial kepada bank-bank itu, tapi juga hutang moral yang dulu sempat membuat namamu tercemar. Kini, nama Aditama dikenal sebagai tangan yang memberi, bukan lagi tangan yang merampas." Ia terdiam sejenak, memejamkan mata dan membiarkan kenangan tentang Bram menyelimutinya. Ia bisa membayangkan wajah suaminya yang sedang tersenyum bangga di dimensi lain. Ibu dan Siska kini sudah belajar apa artinya bekerja dengan tangan mereka sendiri. Lanjut Elena. "Aku memberinya jalan pulang yang sama seperti yang kau berikan padaku. Sebuah kesempatan untuk bangkit dari debu penghinaan. Sekarang, aku benar-benar mengerti kenapa kau merancang semua rencana gila ini. Kau ingin aku menjadi wanita yang kuat, bukan hanya karena kekayaan, tapi karena karakter yang teruji oleh badai." Elena berdiri perlahan, membetulkan letak hijab peraknya yang berkilauan terkena cahaya senja. Ia menoleh ke arah Markus yang menunggu dengan sabar di kejauhan dengan limosin hitamnya. Hidup Elena kini terasa utuh. Ia telah berhasil menyelesaikan siklus hidup yang paling sulit. Dari cinta yang murni, pengkhianatan yang kejam, kehancuran yang total, hingga akhirnya mencapai pengampunan yang membebaskan jiwa. Warisan Bramasta ternyata bukan hanya soal tumpukan uang di Swiss, atau kompleks laboratorium mewah di pelabuhan. Warisan itu adalah sebuah keberanian untuk tetap percaya pada ketulusan di tengah dunia yang penuh dengan kemunafikan. Mahkota abadi Elena bukanlah emas atau berlian, melainkan martabat dan kehormatan yang ia bangun kembali dari reruntuhan harga diri yang dulu pernah diinjak-injak dengan sangat kejam. Saat limosin itu bergerak perlahan meninggalkan area pemakaman, matahari terbenam dengan warna perak yang luar biasa indah di cakrawala, seolah-olah semesta sedang memberikan penghormatan terakhir. Elena menatap lurus ke depan, menuju masa depan yang cerah dan tak terbatas, membawa rahasia mawar perak di dalam hatinya, bahwa kejayaan sejati hanya milik mereka yang berani mencintai tanpa syarat dan bertahan di tengah badai yang paling dahsyat dengan hati yang tetap murni.